Shalom, selamat pagi sahabat Radio Tapanuli dimanapun sahabat berada saat ini. Sungguh sukacita yang luar biasa sahabat, dimana saya boleh hadir kembali di ruang dengar sahabat Radio Tapanuli semuanya. Dan pada pagi hari ini saya Evangelis Cecilia B. Watimena STH MPDK ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita sharingkan pagi hari ini. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini sahabat, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tidak kurang satu apapun Tuhan Yesus. Kami hadir saat ini Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati, pikiran kami. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau fokus mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu dengan luar biasa dan dahsyat pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, semua itu berasal daripada-Mu. Kendalikan hamba-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan konsentrasi kami saat ini. Kami mau sepakat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, iblis tidak bisa mencuri apa yang menjadi hak milik kami pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami semua diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap sedia mendengarkan dan kami diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini cuaca di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah sepantau kami sangat cerah. Secerah hati kita tentunya yang mendengarkan firman Tuhan melalui Radio Tapanuli atau melalui YouTube atau melalui Facebook. Terima kasih karena sahabat sudah mau meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan setiap pagi yang diperdengarkan melalui Radio Tapanuli ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ketika doa pagi tadi saya dapat ayat, dan ayat ini luar biasa. Terhitung setiap bulan, di awal bulan selalu saya dapat ayat ini. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan Roh Kudus, apakah ini yang harus aku sampaikan hari ini? Ya, Tuhan bilang, ini yang harus kamu sampaikan dan beritakan bahwa kedatanganku tidak lama lagi. Siapa yang setia, siapa yang taat, pasti akan kuangkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan mau kita semua tahu apa isi hatinya. Dan saya dapat ayat ini sesuatu yang sungguh luar biasa untuk saya. Mari kita buka bersama-sama dari kitab Filipi 4 ayat 5. Filipi pasal 4 ayat 5. Ini yang tadi saya temukan. Dan ini biasa setiap awal bulan selalu saya dapat ayat ini. Kalau sahabat mengikuti Facebook saya, ya, di setiap awal bulan selalu ada ayat ini. Kita mau cari tahu ya, apa yang Tuhan mau. Saya akan bacakan untuk saudara yang sudah menemukan, katakan amin, dan kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan
sudah dekat. Nah ini yang akan saya garis bawahi ya di ayat ini. Tuhan sudah dekat. Seberapa dekatkah dengan kita? Oke, kita tidak membahas dulu Tuhan sudah dekat itu apakah besok akan terjadi pengangkatan ataukah besok akan kiamat. Kita tidak bahas itu, sahabat ya. Yang mau saya garis bawahi, Tuhan sudah dekat. Kita bertanya dulu ke hati kita, apakah aku sudah dekat dengan Tuhan? Ya. Jangan bertanya dulu, Tuhan kapan kau datang? Tuhan jangan buat aku berdosa. Kalau aku berdosa, Engkau datang, aku tinggal. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan mau kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Kalau saudara merasakan hari-hari saudara semakin jauh dari Tuhan, maka inilah kesempatan bagi saudara untuk dekat lagi dengan Dia. Di ayatnya yang ke-5a, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengimplementasikan ayat ini? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, saya tidak suka mengekspos. Ya. Kalau saya buat di YouTube, saya buat di Facebook seperti ini, saya kalau saudara tidak suka, ya nggak usah di like. Kalau saudara nggak mau subscribe sih nggak apa-apa. Ya, karena saya butuhkan adalah orang-orang yang mau mendengarkan setiap khotbah, setiap kesaksian saya, dan dia diberkati. Bahkan kalau dia mau share kembali ke orang lain, ke saudaranya, ke kawannya, ke sahabatnya, ya, ke rekannya, itu lebih bagus lagi karena mereka akan diberkati. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip saya ketika saya memberikan sesuatu dengan tangan kanan saya, tangan kiri saya tidak boleh tahu. Kalau sudah ada orang yang saya bantu mendekatkan hubungan dia dengan Tuhan, dan dia sembuh dari sakitnya, dia terbebas dari belenggu setan yang selama ini sudah terjadi. Ya, ada yang sakit tumor, ada yang sakit kanker, ada yang terbelenggu dengan kekuatan setan, ya, ilmu santet. Dan ketika mereka terbebas, mereka sembuh, saya bilang begini, Bapak atau Ibu atau Dek atau siapapun itu, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus dan imanmu. Maka dari itu jangan cari saya. Ada beberapa orang yang ketika dia sudah sembuh, lalu dia mulai sepertinya sakit lagi, lalu dia telepon saya, dia bilang, Bu Cecil, tolong doakan saya lagi. Lalu saya bilang, ya kadang saya juga merasa amarah Tuhan ya. Saya marah, saya bilang, ya, Anda itu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya hanya perantara. Ketika sudah saya doakan, imanmu menyelamatkanmu, seterusnya imanmu yang menjagamu. Imanmu kepada Tuhan Yesus, ketika engkau sakit, engkau bilang, Tuhan Yesus, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau akan sembuh. Imanmu. Jangan cari saya, karena saya bukan Tuhan, karena saya bukan orang yang menyembuhkanmu. Saya hanya mempererat hubunganmu dengan Tuhan. Saya hanya alat. Ya, ketika engkau sakit, engkau susah, cukup sekali engkau datang mencari saya. Ketika sudah bagus hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau berurusan dengan Tuhan, bukan dengan saya lagi. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya bukan kejam, saya bukan jahat kalau saya tidak mau datang mendoakan saudara. Ya, ada beberapa kali anaknya datang atau menelpon saya, Bu Cecil, tolong datang doakan ayah saya. Ya, saya bilang,
saya tanya Tuhan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pakai logika, orang tua kita sekarat, ya, kita datang ke hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan bilang, tunggu saya tanya Tuhan dulu. Ya, orangnya keburu mati, itu logika kita. Tapi kalau kita pakai cara berpikir orang beriman, orang percaya, saya adalah alat Tuhan. Suka-sukanya Tuhan memakai saya. Kalau Tuhan bilang, nak, doakan, saudara tidak perlu minta, saya akan datang. Saya akan doakan. Tapi kalau Tuhan diam, Tuhan tidak berbicara kepada saya, tidak menyuruh saya untuk mendoakan orang tersebut, ketika saya mengandalkan logika saya, Tuhan, kalau aku tidak mendoakan dia, orangnya keburu mati, aku yang disalahkan. Kalau saya ikuti kata hati saya, logika saya, maka yang terjadi ketika saya doakan orang itu meninggal, saya yang dibayangi oleh rasa bersalah, seolah-olah doa saya membuat dia meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bukan jahat, tapi saya takut dengan big boss saya di atas, ya, komandan saya. Kalau tidak ada pergerakan, saya tidak berani untuk menumpangkan tangan di atas kepala saudara yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan hati, ya, kita flashback lagi. Selama kita hidup, sudah berapa banyakkah kebaikan kita, kebaikan hati kita yang diketahui oleh teman kita, saudara kita, orang tua kita, atau bahkan pendeta di gereja tempat kita beribadah, atau di tempat pekerjaan kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan yang dibicarakan pada saat ini bukan berarti ketika kita memberikan durung-durung persembahan, ya, kita harus tunjukkan, kita ambil dari dompet kita uang 100.000, lalu kita kibas-kibaskan, nih persembahanku hari ini 100.000. Saya bukan menceraikan orang, ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini miris sekali buat saya. Pernah suatu ketika saya duduk di belakang seorang ibu yang gayanya luar biasa, mentereng, ya. Kenapa saya bilang mentereng? Seperti toko emas berjalan, ya. Kalung emasnya mungkin, ya, kalau dikira-kirakan hampir 1/4 kilo mungkin, ya. Antingnya, kerabunya, berlian, dan semuanya, gelangnya emas 24, berlian. Saya bukan memperhatikan orang, ya. Tadinya saya nggak mau memperhatikan, cuman karena apa yang ibu itu lakukan membuat saya mulai menilai dan memperhatikan dia. Ketika tiba memberikan durung-durung, ya, saya punya kebiasaan, saya tahu Bapak Ibu Saudara juga sama seperti saya, bukan karena kecilnya, ya, tapi biarlah tangan kanan yang memberi, tangan kiri jangan tahu. Saat itu persembahan saya seperti biasanya, saya tutup rapat-rapat di tangan kanan, bahkan saya double lagi tangan kiri. Jadi orang tidak bisa tahu berapa yang saya berikan, hanya Tuhan yang tahu dengan hati saya. Bapak Ibu Saudara, ibu itu mulai mencari-cari sesuatu di dalam tasnya dan dompetnya. Kemudian saya lihat dia pertama kali keluarkan uang, dapat 100.000 pada warna merah. Saya lihat dia masukkan lagi, dia tarik lagi, dapat warna biru, berarti 50.000. Dia taruh lagi, dia cari-cari lagi, dia tarik lagi, dapat yang warna hijau. Saya pikir, ini mungkin 20.000 yang mau dia kasih. Lama dia berpikir, terus dia masukkan lagi, ya, dia cari-cari lagi, dapat warna merah yang agak kemaron. Saya pikir, 10.000. Antik, ya Bapak Ibu Saudara. Saya bukan memperhatikan, karena kebetulan ibu itu duduk di depan saya, dan ketika dia bongkar-bongkar tas, saya langsung lihat, ya, bukan sengaja, tapi saya mungkin saat itu Roh Kudus bilang, nak,
lihat, ada sesuatu yang aku mau tunjukkan. Ya, ketika dia masukkan lagi yang 10.000, saya mulai merasa lemas. Ya, Tuhan, kenapa? Why? Ada apa dengan ibu ini? Lalu dia mulai cari lagi. Dan ketika dia tempat durung-durung itu sudah pas di depan dia tarik, dan saya lihat warna kuning, berarti 5.000. Karena dia tidak punya lagi kesempatan untuk mencari-cari, mungkin kalau dapat 2.000 itu yang tujuan dia. Tapi yang saya lihat dia masukkan warna kuning itu ya di 2 tangguh.